Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke, jadi bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik, di sini ada The Devil. Kartu kedua. Di sini kita punya Child of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Cups. Kartu keempat, di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Guardian of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Star. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Gemini, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Star. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu akan segera bersinar seperti bintang yang begitu indah, bintang yang begitu bersinar terang di antara beribu bintang lainnya pada suatu malam yang begitu cerah dan indah. Oke, makanya di sini tergambar harapanmu, mimpimu, dan cita-cita selama ini yang kamu dambakan akan segera terwujud, akan segera menjadi nyata. Akan ada perubahan-perubahan baik di setiap sektor kehidupanmu. Serta akan begitu banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan ataupun yang terjadi di dalam kehidupanmu, antara kamu dan lingkungan sekitar, ataupun antara kamu dan lingkungan-lingkungan tempat orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Karena apa? Karena di sini ada keyakinan. Karena di sini ada tekad dan komitmen yang selama ini kamu lakukan. Bahwa kamu harus mampu keluar dari zona nyaman. Bahwa kamu harus bisa melakukan hal-hal hebat. Melakukan hal-hal baik. Bahkan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Hal-hal yang di luar keahlianmu. Makanya di sini tampak, ya, kamu ingin mengerjakan apapun, berbuat baik untuk siapapun, melakukan apapun untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Meskipun mungkin kamu tidak mengetahui cara menyelesaikannya, cara mengerjakannya bagaimana. Tetapi dengan keinginan yang kuat, akhirnya kamu mampu belajar, mampu bertanya, mampu berkembang, sehingga kamu bisa melakukan hal-hal ini. Melakukan bantuan-bantuan kecil yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitarmu. Sehingga siapa sangka, ya, bantuan, perbuatan baik, ya, yang kamu lakukan selama ini untuk orang-orang sekitarmu, memang mungkin perbuatan kecil, hanyalah bantuan kecil. Tetapi mungkin sungguh berarti besar bagi mereka. Karena pada saat itu mereka keluar dari kesulitannya, keluar dari kesusahannya.
Dan di saat mereka bisa keluar dari keadaan sulit, dan di saat itulah mereka mulai bisa melangkah kembali, berjuang lagi, berusaha lagi untuk menata kehidupannya. Sehingga pada suatu ketika, di saat ada beberapa di antara mereka yang sudah berhasil, yang sudah mapan, ya, di saat itulah mereka mulai mencarimu, berbalik ke kamu, bersilaturahmi, ngobrol lagi, cerita lagi, komunikasi lagi. Sehingga pada satu kesempatan, mereka mungkin melihat kamu membutuhkan bantuan, kamu membutuhkan support, membutuhkan dukungan. Di saat itulah mereka hadir untuk membantumu. Dan siapa sangka, ya, peluang dan kesempatan inilah yang kamu manfaatkan sehingga terjadilah pelonjakan, peningkatan di dalam taraf kehidupanmu ataupun di setiap sektor-sektor kegiatanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat beberapa level daripada sebelumnya. Jadi kamu benar-benar adalah di mata mereka adalah sebagai bintang yang begitu bersinar dari bintang lainnya. Karena apa? Karena bantuan yang kamu lakukan pada saat itu. Karena perbuatan baik yang mereka rasakan pada saat itulah yang akhirnya mengantarkan mereka pada puncak kejayaannya. Mengantarkan mereka pada kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan seketika itulah mereka juga ingin mengajak kamu bersama-sama kita meraih kejayaan, meraih kesuksesan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jadi, ya, mungkin inilah salah satu peristiwa, ya, yang benar-benar membuat kamu begitu terharu, membuat kamu begitu terenyuh dan tertegun, karena lagi-lagi keajaiban datang, lagi-lagi keberkahan selalu menyinari kehidupanmu, bahkan datang dari arah manapun yang tidak pernah kamu sangka-sangka, sehingga kamu benar-benar bisa membawa perubahan-perubahan baik dari setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi ini memang, ya, menggambarkan masih ada saja, ya, pihak-pihak, orang-orang, ya, yang memiliki hati, memiliki pemikiran yang begitu kerdil. Kenapa? Karena dia sangat tidak suka, tidak senang, iri terhadap keberhasilanmu saat ini, terhadap hal-hal baik yang kamu dapati saat ini. Oke, memang sedang ada energi negatif di sekitarmu, ya. Tetapi jika kamu terpengaruh, jika kamu menerima ataupun menanggapi energi negatif ini, tentunya energi ini akan masuk ke dalam kehidupanmu. Dan bisa saja hal-hal buruk akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, tetapi saya yakin dan percaya teman-temanku semua tidak akan berpengaruh banyak, tidak akan ya mungkin terkoneksi dengan energi-energi negatif ini. Karena apa? Karena di sini tampak kamu benar-benar memiliki pribadi, memiliki prasangka, memiliki sikap yang begitu positif. Karena tampak di bottom of the deck tadi, ya, kamu ingin membantu siapapun, kamu ingin berguna bagi siapapun. Sehingga di saat ada energi negatif, di saat ada perbuatan yang tidak baik, ya, ada di sekitarmu, tentunya kamu tidak akan berpengaruh. Tentunya kamu tidak akan terbawa kepada irama permainan mereka. Nah, jadi saya yakin dan percaya energi negatif dari orang-orang ini tidak akan masuk menembus ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena perasaan kamu saja sudah baik. Pemikiranmu saja begitu positif. Jadi kamu tidak akan tanggapi nih, ya, energi negatif dari mereka. Oke, lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Child of Cups. Nah, ini kesabaran, ya.
kesabaran, kedewasaan, serta mampu mengontrol emosi. Benar saja kan? Mungkin kesabaran inilah, kedewasaan inilah yang mampu menjadikan kamu tidak terpengaruh oleh energi negatif yang ada di sekitarmu. Nah, jadi dengan kamu mampu mengontrol emosimu, menguasai dirimu di saat ada perbuatan tidak baik, di saat ada perlakuan-perlakuan yang mungkin membuat kamu terganggu, membuat kamu merasa, kenapa sih orang-orang, nah begitu ya. Tetapi balik lagi, kamu cepat sadar, kamu cepat mengetahui, wah ini sepertinya hanya ingin membuyarkan konsentrasiku. Nah, jadi begitu ya. Jadi kamu tidak akan terganggu, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal buruk lagi. Karena apa? Karena ada kedewasaan, ada kesabaran, ya, dan ada pengontrolan emosi yang baik yang mampu kamu lakukan. Oke? Dan ditambah, kamu orangnya memang berhati mulia, berhati emas, begitu ya. Karena mungkin di saat orang-orang ini, pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilanmu ini, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak baik, begitu ya. Nah, di saat itulah kamu balas mereka dengan perbuatan baik. Di saat itulah kamu arahkan pemikiran mereka dengan prasangka-prasangka yang baik. Jadi mungkin bisa saja salah satu ataupun beberapa di antara mereka mulai mundur dengan sendirinya. Karena mereka tahu nih, kamu tidak akan terpengaruh. Energi negatif dari mereka tidak akan tersalur kepada dirimu. Dan beberapa di antaranya juga mulai menyadari, mulai mengakui kesalahannya bahwa yang dilakukannya adalah salah. Oke, jadi tentunya kehidupanmu, ya, langkahmu akan terus menuju ke arah yang lebih maju, yang lebih berkembang, ya. Karena ada pribadi, ada kedewasaan di dalam dirimu untuk menilai, untuk memilah, untuk memutuskan, ya, hal-hal yang sekiranya urgent, hal-hal yang sekiranya penting di dalam kehidupanmu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi memang ya setiap orang, setiap kita, setiap insan begitu ya, pasti pernah mengalami naik turunnya kehidupan. Pasti pernah melewati lika-liku di dalam kehidupan. Ya, ada sedih, ada senang. Ada kalah, ada menang. Ada berhasil, ada gagal. Oke? Tetapi apapun itu situasinya, apapun itu keadaannya, ya, akan mampu bisa membawa keuntungan, akan bisa membawa kesempatan dan harapan baik ke dalam kehidupan kita. Jika kita berani memperbaiki diri, berani mengakui kesalahan, dan berani belajar dari kesalahan, maka situasi apapun tentunya akan bisa menguntungkan kita. Dan saya yakin teman-temanku semua akan bisa melakukan ini. Makanya kehidupanmu sedang diberkahi nih, sedang begitu banyak kemajuan dan peningkatan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini salah satu kenapa saat ini begitu banyaknya peluang kerjasama, ya, kesempatan berbagai macam tawaran, berbagai macam kontrak kerja datang ke dalam kehidupanmu. Karena ada ketekunan, kegigihan, serta rasa solidaritas yang tinggi. Dan di sini lingkungan dan orang-orang sekitarmu mampu melihat dengan jelas, ya, kamu memiliki faktor-faktor yang dibutuhkan ataupun kualitas-kualitas yang diperlukan, ya, untuk peluang, untuk kesempatan, untuk pekerjaan yang mungkin mereka tawarkan kepada kamu. Nah, makanya saat ini banyak terbukanya berbagai macam kesempatan emas untuk kamu bisa lakukan hal-hal terbaik di dalam mendongkrak, di dalam menaikkan level kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi kamu benar-benar telah bisa membawa kehidupanmu ke arah ataupun
menjadi situasi yang lebih tenang, menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, ini mungkin di fase di mana kamu sedang berjuang, sedang berusaha untuk keluar dari keadaan-keadaan sulit. Tetapi pada dasarnya kamu memang orangnya sabar, mampu mengontrol emosi, bijaksana, memiliki prasangka dan pemikiran yang positif, yang terbuka begitu ya, sehingga kamu mampu mencari cara terbaik, mencari solusi-solusi yang tepat agar keadaannya bisa membaik, agar situasinya bisa menjadi lebih mampu kamu kendalikan, menjadi lebih nyaman begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Guardian of Swords. Nah, ini adalah semangat. Semangat untuk terus maju, semangat untuk terus berkembang, dan semangat untuk terus bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Ada energi yang besar di sini. Energi yang besar inilah, energi yang positif inilah yang terus kamu salurkan. Yang terus kamu sampaikan kepada siapapun, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga keberkahan, keajaiban selalu datang ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya di balik keberkahan ini, di balik keajaiban ini, akan banyak kebahagiaan, akan banyak kenyamanan yang kembali tercipta dan terwujud di dalam kehidupanmu dan akan kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan bertemu dengan hal-hal baik, peristiwa hebat, yaitu akan banyaknya keajaiban, keberkahan dalam bentuk kemajuan, dalam bentuk peluang dan kesempatan, sehingga perkembangan peningkatan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan tentunya dengan peningkatan di setiap sektornya akan membawa kehidupanmu menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih tentram. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.